Melati sudah lama tidak mengunjungi rumah sahabatnya, Tasya. Sejak Tasya melahirkan anak pertama mereka, hubungan mereka sedikit terabaikan oleh rutinitas baru yang penuh tanggung jawab. Namun, setelah beberapa minggu, Melati memutuskan untuk datang menjenguk, membawa makanan ringan dan sedikit hadiah kecil untuk bayi Tasya yang baru lahir. Melati tahu betul bahwa Tasya sangat sibuk dengan peran barunya sebagai seorang ibu, dan dia ingin membantu meskipun hanya dengan sedikit menemani. Sesampainya di rumah Tasya dan Adrian, Melati merasa rumah itu terasa lebih tenang dan nyaman. Dengan pintu yang terbuka, udara sore yang segar mengalir melalui jendela yang terbuka lebar, memberikan suasana hangat namun santai. Melati berdiri sejenak di ambang pintu dan mendengar suara tawa Tasya yang datang dari ruang tengah. "Mel, kamu sudah datang?" Tasya menyapa dengan senyuman lebar, terlihat sangat cantik meskipun sedikit lelah. Melati tersenyum dan melambaikan tangan. Iya, Tas. Aku bawa beberapa makanan dan sedikit hadiah buat si kecil. Bagaimana kabarnya?" "Tentunya masih banyak yang harus dipelajari," jawab Tasya sambil tertawa, tapi semuanya baik-baik saja. "Ayo masuk, jangan berdiri di depan pintu terus." Melati pun masuk dan duduk di ruang tamu yang nyaman itu. Dalam beberapa menit, mereka mulai berbincang-bincang tentang berbagai hal. Melati, yang seringkali sibuk dengan pekerjaannya, merasa segar kembali mendengar cerita-cerita ringan dari Tasya yang selalu ceria, meskipun sedikit mengeluh tentang kelelahan. Sementara itu, Tasya merawat bayinya yang tidur di kamar sebelah, memberinya kesempatan untuk melanjutkan percakapan dengan sahabatnya. "Tasya, aku juga sudah lama nggak ngobrol sama Adrian. Dia ada di rumah?" tanya Melati, sambil menatap sekitar mencari suami sahabatnya yang mungkin sedang sibuk di ruang lain. "Dia baru saja pulang kerja. Sebentar lagi pasti dia muncul. Kamu tahu sendiri kan, Adrian itu kalau di rumah lebih sering di belakang laptop atau nonton bola," jawab Tasya sambil tertawa. "Tapi, mungkin kamu bisa ngobrol lebih banyak sama dia nanti. Aku perlu ke kamar sebentar. Aku tinggal dulu ya." Tasya pun pergi meninggalkan Melati di ruang tamu, dan Melati merasa sejenak lebih nyaman di tempat itu, menikmati keheningan yang ada. Di rumah itu, dia bisa merasakan kedamaian yang selalu membuatnya betah. Ketika melihat sekitar, matanya menangkap bayangan seorang pria yang baru saja masuk dari pintu belakang, diiringi dengan suara langkah kaki yang mantap. Adrian, suami Tasya, baru saja kembali dari pekerjaan. Matanya yang tajam dan tubuh tegapnya selalu membuat orang terkesan. Dengan rambut yang sedikit berantakan setelah seharian di kantor, ia langsung melihat Melati yang sedang duduk dengan santai di ruang tamu. "Melati." "Wah, sudah lama yang gak ketemu," isapanya, suara Adrian yang dalam selalu memiliki efek tersendiri. Melati tersenyum dan mengangguk. Iya, sudah cukup lama. Aku datang cuma untuk menjenguk kalian berdua." "Tasya lagi ngurus anak di kamar, ya?" "Ya, dia pasti sibuk sama si kecil. Kami berdua juga banyak belajar nih jadi orang tua," jawab Adrian sambil duduk di kursi dekat Melati. "Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu? Kerjaan lancar?" Percakapan pun mulai mengalir. Melati merasa sangat nyaman berbicara dengan Adrian. Ada sesuatu dalam cara Adrian berbicara yang membuatnya merasa diperhatikan dan dihargai. Pembicaraan mereka pun meluas dari pekerjaan, sampai tentang masa lalu mereka berdua, kenangan saat mereka masih berkenalan dan saling berbagi cerita tentang kehidupan. Tak lama, Melati merasa seolah waktu berjalan begitu cepat. Mereka duduk dan berbincang dalam suasana santai, hanya ada suara tawa dari kamar Tasya yang kadang terdengar. Ketika percakapan berlanjut, sesuatu yang lebih subtil mulai terjadi. Adrian, yang semula hanya ingin berbicara biasa saja, mulai merasakan ketertarikan tertentu. Melati, yang dengan mudahnya membuat percakapan mereka semakin hidup, membuatnya merasa tertarik, meski dia tahu bahwa dia seharusnya menjaga batasan. Di sisi lain, Melati juga merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada semacam ketegangan di antara mereka yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ketika berbicara tentang hal-hal ringan, dia bisa merasakan mata Adrian yang kadang terlalu lama menatapnya, atau bahu mereka yang sedikit lebih dekat dari biasanya. Hanya saja, karena Tasya yang ada di rumah, keduanya mencoba untuk menjaga segala sesuatunya tetap sopan dan penuh kehati-hatian. "Adrian, kamu kan sering main bola, kan? Aku juga pengen coba olahraga lain selain jogging nih. Mungkin aku bisa ikut kamu main bola?" tanya Melati dengan senyum nakal. Adrian tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, Mel. Tapi hati-hati, ya. Bola itu nggak segampang kelihatannya." Dia tertawa pelan, mencoba untuk meredakan ketegangan yang mulai muncul antara mereka berdua.
Melati mengangguk dan tertawa. Jangan khawatir, aku siap. Namun, saat itu, sebuah keheningan sejenak muncul. Ketika Adrian menatapnya, Melati merasa ada sesuatu yang lebih dalam tatapan itu, bukan hanya sebagai teman atau sahabat. Suasana mulai terasa lebih intim, meskipun tidak ada yang mengatakan apapun secara langsung. Adrian pun menyadari hal yang sama. Dia merasa tak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh antara mereka, meskipun dia tahu betul bahwa dia sudah memiliki istri, yang merupakan sahabat Melati. Ada ketegangan yang sulit diungkapkan, seperti sebuah rahasia yang terpendam di antara mereka berdua. Namun, saat itu, percakapan mereka terhenti oleh suara pintu yang terbuka. Tasya kembali ke ruang tamu dengan senyuman lebar di wajahnya. Melati dan Adrian segera kembali ke percakapan biasa, namun keduanya tahu, perasaan yang mulai tumbuh ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Setelah pertemuan pertama itu, Melati dan Adrian terus bertemu secara tak terduga. Semakin sering mereka berada dalam situasi yang sama, semakin terasa ada ketegangan halus yang berkembang antara mereka. Melati, yang semula hanya datang untuk menjenguk sahabatnya, mulai merasa ada daya tarik yang sulit dijelaskan. Sementara itu, Adrian, yang biasanya bisa menjaga jarak emosional, merasa semakin kesulitan menahan perasaan yang mulai tumbuh setiap kali dia berada di dekat Melati. Minggu demi minggu berlalu, dan rutinitas mereka pun tidak banyak berubah. Setiap kali Tasya ada di rumah, semuanya terasa biasa saja, bincang-bincang ringan tentang anak mereka, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Namun, ketika Tasya pergi, entah untuk belanja atau mengunjungi orang tuanya, suasana di rumah menjadi berbeda. Adrian dan Melati, yang sebelumnya hanya berbicara ringan, kini mulai berbagi percakapan yang lebih dalam, mengungkapkan sisi-sisi diri mereka yang jarang dilihat orang lain. Suatu sore, ketika Tasya pergi bersama bayi mereka untuk menemani ibunya yang sedang sakit, Melati datang ke rumah seperti biasa. Adrian sudah pulang lebih awal, duduk di ruang tamu dengan buku di tangan. Dia tersenyum ketika melihat Melati memasuki rumah mereka. Melati, kamu datang lagi. Tasya masih belum pulang? Tanya Adrian sambil melipat bukunya. Belum, sepertinya dia akan lama. Jadi, aku memutuskan untuk menunggu di sini saja, jawab Melati dengan senyum santai, mencoba untuk terlihat biasa saja meski ada perasaan lain yang mulai muncul. Ah, baiklah. Kalau begitu, kita ngobrol-ngobrol dulu, ya? Sudah lama nggak ketemu, aja Adrian sambil menyodorkan tempat duduk di sampingnya. Melati duduk dan mereka mulai berbicara tentang berbagai hal. Seperti biasa, percakapan mereka mengalir dengan lancar. Namun, ada perbedaan kali ini, Adrian merasa lebih nyaman berbicara dengan Melati dibandingkan dengan sebelumnya. Dia tertarik mendengarkan cerita-cerita Melati tentang pekerjaannya dan kehidupannya yang penuh warna. Dalam obrolan yang penuh dengan tawa itu, mereka saling berbagi pandangan tentang hidup, tentang hubungan, dan tentang mimpi-mimpi yang belum tercapai. Aku sering merasa nggak pernah punya waktu untuk diri sendiri, Melati berkata dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Semua orang selalu membutuhkan sesuatu, dan aku seperti kehilangan jejak diri sendiri. Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku mengerti. Rasanya kadang seperti kita harus memenuhi harapan orang lain, tapi lupa dengan apa yang kita butuhkan. Melati tersenyum kecil, merasa nyaman dengan perasaan yang terungkap itu. Iya, kan? Mungkin aku harus belajar untuk lebih mendengarkan diriku sendiri, gak hanya orang lain. Ada momen keheningan sejenak. Adrian menatap Melati dengan mata yang tajam, namun kali ini bukan hanya sekadar tatapan biasa. Melati merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ada semacam ketertarikan yang mulai terasa lebih jelas di antara mereka, meski tidak ada yang mengatakannya secara eksplisit. Percakapan kembali mengalir, namun perasaan yang tertinggal di udara itu semakin kuat. Mereka saling tertawa, tapi ada ketegangan halus di antara mereka yang tak bisa diabaikan begitu saja. Melati merasa cemas, tapi juga tertarik dengan kedekatan yang semakin terasa. Pada suatu titik, mereka berdiri untuk mengambil minuman dari dapur. Melati berjalan ke arah lemari es, dan Adrian mengikuti dari belakang. Ketika Melati membungkuk untuk mengambil jus, Adrian berdiri di belakangnya, terlalu dekat, dan sekejap itu terasa begitu intens. Bau tubuh Adrian yang hangat dan sedikit segar, serta kedekatannya yang tiba-tiba, membuat Melati merasa sedikit canggung. Melati berbalik dan hampir tersentuh oleh tubuh Adrian yang berdiri begitu dekat. Maaf, aku nggak sengaja, kata Adrian dengan suara pelan, seolah menyadari bahwa jarak mereka terlalu dekat. Melati mencoba tersenyum dan mengalihkan perasaannya, meskipun hatinya berdebar. Tidak masalah, jawabnya dengan nada yang lebih ringan,
meski pikirannya masih terganggu dengan kedekatan mereka. Setelah beberapa saat, Adrian kembali duduk di ruang tamu, sementara Melati mengambil tempat di kursi dekatnya. Mereka kembali melanjutkan percakapan biasa, namun perasaan yang mulai tumbuh itu terus mengganjal di dalam hati masing-masing. Mereka berdua tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan di sini, namun keduanya enggan untuk mengungkapkannya. Beberapa hari kemudian, Tasya mengundang Melati untuk makan malam bersama mereka di rumah. Pada kesempatan itu, mereka kembali duduk bersama. Adrian dan Melati, yang selalu bisa berbicara dengan lancar, mulai merasa lebih sulit menjaga batasan dalam percakapan mereka. Melati, yang biasanya bisa menjaga perasaannya, merasa seperti ada sesuatu yang membekas dari pertemuan mereka sebelumnya. Adrian pun begitu. Setiap tatapan atau senyuman Melati terasa lebih dalam, lebih memikat, meskipun dia tahu betul bahwa ini adalah batas yang tidak seharusnya dilanggar. Tasya, yang tidak menyadari ketegangan yang berkembang, terus berbicara tentang anak mereka, tentang pekerjaan, dan tentang kehidupan sehari-hari mereka. Namun, ketika Tasya pergi ke kamar untuk merawat bayi mereka yang sedang rewel, Adrian dan Melati kembali terjebak dalam momen berdua. "Kamu masih sering merasa seperti itu?" Ditanya Adrian dengan nada lebih serius, mengingat percakapan mereka sebelumnya tentang perasaan Melati yang merasa terjebak dalam rutinitas. Kadang-kadang, jawab Melati, menatap matanya dengan intens. "Tapi aku mulai mencoba untuk lebih memahami diriku sendiri. Aku tidak bisa terus hidup untuk orang lain." Adrian menatapnya dengan tatapan yang lebih tajam, seolah ada pesan yang ingin disampaikan tanpa kata-kata. Dalam keheningan itu, mereka saling diam, dan perasaan yang tak terucapkan semakin menguat. Ketegangan di antara mereka semakin terasa, meskipun mereka berdua tidak mengatakannya secara terbuka. Tasya kembali ke ruang tamu, dan suasana kembali menjadi lebih ringan. Namun, bagi Melati dan Adrian, momen yang mereka alami berdua kali ini akan terus membekas, seolah-olah mereka tahu bahwa perasaan yang berkembang antara mereka berdua tidak akan bisa disembunyikan begitu saja. Mereka mencoba untuk bertindak biasa saja, namun di dalam hati masing-masing, kedekatan ini mulai terasa seperti sesuatu yang tak bisa dihindari. Hari-hari berlalu, dan ketegangan yang tumbuh di antara Melati dan Adrian semakin sulit untuk diabaikan. Meskipun mereka berdua berusaha untuk menjaga jarak dan menjaga perasaan masing-masing, ada sesuatu yang terasa berbeda. Melati mulai merasakan bahwa setiap kali mereka berinteraksi, baik di depan Tasya maupun ketika hanya berdua, perasaan itu semakin kuat dan semakin sulit untuk disangkal. Suatu sore, Tasya mengajak Adrian untuk pergi ke luar kota selama beberapa hari untuk mengunjungi keluarga besarnya. Ini adalah kesempatan yang tidak terduga bagi Melati dan Adrian untuk berada di rumah itu tanpa kehadiran Tasya. Meskipun awalnya Adrian merasa ragu, ia akhirnya setuju, menyadari bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ketegangan yang terpendam antara dia dan Melati tidak bisa terus diabaikan begitu saja. Melati datang ke rumah mereka pada hari yang sama. Tasya dan Adrian sudah berangkat lebih awal, meninggalkan rumah dalam keheningan yang berbeda. Melati merasa agak canggung, tetapi juga sedikit lega. Begitu memasuki rumah, dia merasakan keheningan itu, suasana yang berbeda. Rumah yang biasanya ramai dengan tawa Tasya dan suara bayi mereka, kini terasa begitu sepi dan hening. Adrian yang sedang duduk di ruang tamu dengan sebuah buku, melihat Melati datang. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan mereka. Sejak pertemuan terakhir mereka, keduanya sudah tahu bahwa ada ketegangan yang tak terungkapkan. Melati tahu betul bahwa Adrian sedang berjuang dengan perasaannya, sama seperti dirinya. "Malam, Melati," Adrian menyapa dengan suara lembut, sedikit lebih rendah dari biasanya. Melati tersenyum, meskipun ada sedikit rasa canggung. "Malam, Adrian." "Tasya sudah pergi, ya?" "Iya, dia dan bayi pergi ke rumah orang tuanya. Sepertinya kita berdua punya waktu untuk sendiri," jawab Adrian, sambil memandang Melati dengan tatapan yang lebih dalam. Melati merasa sedikit gugup, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. "Kamu nggak merasa aneh, ya?" "Tanpa Tasya di sini," tanya Melati sambil duduk di kursi dekat Adrian. Adrian menatapnya, merasakan betapa pertanyaan itu tidak hanya sekadar pertanyaan biasa. "Awalnya memang terasa aneh, tapi aku rasa lebih banyak waktu untuk kita bicara, ya? Kita bisa ngobrol lebih bebas sekarang." Mereka berdua terdiam sejenak. Ketegangan di udara terasa semakin jelas. Melati bisa merasakan tatapan Adrian yang kini lebih intens, lebih mengarah ke dalam dirinya. Begitu pula Adrian, yang merasa bahwa perasaan yang selama ini terkunci akhirnya mulai bisa keluar begitu saja. Tidak ada lagi alasan untuk menahan diri. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," kata Adrian,
suara sedikit serak. Tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang kita berdua tahu, meskipun kita nggak pernah mengatakannya. Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Melati menatap Adrian dengan mata yang dalam. Suasana ini terasa berbeda, lebih intim daripada yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Aku juga merasa begitu, Adrian. Tapi, kita nggak bisa begitu saja melupakan semuanya, kan? Kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Adrian menarik napas panjang, merasakan perasaan yang begitu kuat namun begitu rumit. Aku tahu itu. Aku tidak ingin melukai Tasya, apalagi kamu. Aku juga tahu kalau ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita berdua. Melati mengangguk perlahan, merasakan kehangatan yang datang dari Adrian. Aku tahu, Adrian. Aku juga nggak ingin melukai Tasya. Aku nggak ingin menjadi orang yang membuat semuanya kacau. Tapi perasaan ini, Melati berhenti sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Perasaan ini tetap ada, dan aku nggak bisa mengabaikannya begitu saja. Keduanya terdiam sejenak, seperti ada ruang yang penuh dengan kata-kata yang tidak bisa keluar. Perasaan mereka begitu kuat, tetapi juga penuh dengan keraguan dan ketakutan akan konsekuensinya. Melati tahu bahwa apa yang mereka rasakan bisa mengubah semuanya. Mereka sudah tahu betul bahwa ini bukan sekadar ketertarikan biasa, ini adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih sulit untuk dilawan. Adrian akhirnya memecah keheningan itu. Aku tahu kita harus menjaga jarak, Mel. Kita sudah tahu betul apa yang harus kita lakukan. Tapi perasaan ini sulit dihindari. Melati menunduk, merasakan emosi yang datang begitu mendalam. Aku tahu. Kita sudah tahu betul bahwa kita nggak bisa begitu saja membiarkan perasaan ini menguasai kita. Tapi kadang, aku merasa seperti kita terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita inginkan. Adrian mengangguk, merasa bahwa ini adalah pembicaraan yang harus mereka lakukan. Kita terjebak, Mel. Kita berdua tahu ini salah, tapi ini juga nyata. Aku nggak bisa berhenti memikirkan kamu, dan aku rasa kamu juga merasakannya. Melati memandang Adrian dengan tatapan yang dalam. Adrian, aku merasa seperti ini bukan hanya soal kita berdua. Ini juga tentang kepercayaan yang kita miliki, dan aku nggak ingin mengkhianati itu. Adrian mendekat sedikit, dan Melati bisa merasakan kedekatannya yang semakin kuat. Namun, meskipun ketegangan itu semakin memuncak, mereka tetap tahu bahwa ada batasan yang tidak bisa dilanggar. Mereka hanya berdua, terjebak dalam perasaan yang tidak bisa mereka ungkapkan, namun juga tidak bisa mereka abaikan begitu saja. Pada akhirnya, mereka berdua memilih untuk tetap menjaga jarak, meskipun perasaan itu tetap ada di antara mereka. Mereka tahu bahwa apa yang mereka rasakan bukan sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja tanpa konsekuensi. Namun, meskipun begitu, kedekatan mereka tetap terasa, dan mereka berdua tahu bahwa ini adalah momen yang akan membekas selamanya. Melati, kata Adrian dengan lembut. Aku rasa kita harus berhenti sampai di sini. Aku nggak ingin melukai Tasya. Kita berdua tahu apa yang benar. Melati menatap Adrian dengan penuh perasaan, lalu mengangguk pelan. Aku tahu, Adrian. Aku juga nggak ingin melukai siapapun. Tapi aku rasa kita harus belajar untuk menghargai perasaan kita, meskipun kita tahu itu salah. Adrian tersenyum lemah, meskipun hatinya penuh dengan perasaan yang belum terselesaikan. Mereka berdua tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi lebih kepada keputusan untuk menjaga kehormatan dan menjaga perasaan orang lain. Dalam keheningan itu, mereka saling mengerti, dan meskipun ada rasa yang tak terucapkan di antara mereka, mereka tahu bahwa mereka harus tetap melangkah maju dengan hati yang penuh pertimbangan. Pada akhirnya, meskipun perasaan itu ada, mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka miliki adalah sebuah ujian dari waktu dan kehidupan. Mereka memilih untuk berpegang pada apa yang benar, meskipun hati mereka terasa berat.